Ketika Xiao Wu memberitahu Jun Jiu bahwa itu juga memiliki kekuatan tempur, Jun Jiu juga mengungkapkan keraguannya. Makhluk kecil yang putih dan lembut, dan lucu yang suka bertingkah seperti anak manja juga memiliki kekuatan bertarung. Tapi sekarang sepertinya dia harus menghilangkan keraguannya. Lima kecilnya masih sangat garang, melihat Jun Qianqian, mata Jun Jiu dingin dan haus darah, dia mencibir dan mengaitkan bibirnya, dan berkata perlahan, Jun Qianqian, sepertinya pelajaran dari terakhir kali tidak cukup. Jun Qianqian mundur dengan ngeri. Dia meraih pelayan dan mendorongnya ke depan, dan memberi isyarat dengan marah. Namun, pelayan itu tidak berani maju sama sekali. Jun Jiu, Biluo segera melangkah maju, menjangkau dan dia meraih pelayan dan mengejutkannya dengan tinju. Sekarang hanya Jun Qianqian yang tersisa. Mata Jun Qianqian melebar. Dia jelas membawa lebih banyak orang ke sini. Mengapa Jun Jiu masih dikalahkan? Tidak, dia tidak menerimanya. Dia tidak berdamai. Matanya menjadi tajam dan penuh kebencian. Jun Qianqian menatap Jun Jiu. Dia akan membunuh Jun Jiu. Dia ingin mendapatkan penawarnya. Dia tidak ingin menjadi bodoh. Jun Qianqian mengeluarkan belati dan membantai dengan ekspresi bengkok. Jun Jiu duduk di kursi dan menatap Jun Qianqian dengan jijik. Ujung jarinya bergerak sedikit, dan ledakan energi menghantam lutut Jun Qianqian. Puff, Jun Qianqian jatuh lagi. Kali ini, suara tumpul disertai dengan bunyi klik yang tajam, tempurung lututnya patah. Apa? Jun Qianqian berteriak tanpa suara, berguling-guling di tanah kesakitan. Jun Qianqian, kata Jun Jiu, tidak ada suhu dalam nada, dan itu sedingin angin dingin yang mengikis tulang. Tidak ada Jun Haiti yang akan datang untuk menyelamatkanmu hari ini. Jun Qianqian rupanya datang untuk membunuhnya di belakang punggung Jun Haiti, karena menurut informasi Biluo, Jun Haiti keluar, dan Jun Qianqian tidak tahan membawa seseorang untuk membunuhnya. Alasannya sangat sederhana. Jun Jiu mengaitkan bibirnya. Apakah kamu ingin penawarnya? Jun Qianqian segera berhenti menangis. Dia memelototi Jun Jiu. Dia menjadi bodoh. Dan Jun Jiu lah yang meracuninya, tapi kenapa aku harus memberimu penawarnya? Aku berkata, aku akan memotong lidahmu, kamu yang membuatnya menjadi bodoh. Jun Jiu, ekspresi Jun Qianqian terdistorsi. Dia memutar kesakitan, tidak lupa menatap Jun Jiu dengan kejam dan kesal, ingin membunuhnya dengan pisau mata. Jun Jiu sedikit menyipitkan matanya, dia berjalan mendekat dan meraih kerah Jun Jiu. Jun Qianqian, apakah kamu lupa apa yang kamu lakukan padaku sebelumnya? Menindas, melecehkan, memotong makanan dan pakaian. Terakhir kali, aku memotong lidahmu. Apakah kamu siap untuk membayar harganya kali ini? Jun Jiu tidak berpikir terlalu menghitung keluhan dari pemilik sebelumnya. Dia tidak mengambil inisiatif untuk membalaskan dendam pemilik aslinya atau semacamnya. Tetapi jika orang-orang ini dikirim ke pintu mereka sendiri untuk menemukan kematian, dia dengan senang hati menyelesaikan tagihannya. Dengan putaran pergelangan tangan, belati mendarat di telapak tangannya. Melihat belati, ketakutan muncul di mata Jun Qianqian. Dia berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Gesek, belati menggesek. Kali ini, Jun Jiu menghapus anggota badan Jun Qianqian. Jun Jiu menyaksikan Jun Qianqian jatuh ke tanah dan mengejang, berteriak tanpa suara. Matanya acuh tak acuh, bibirnya melengkungkan senyum kejam. Tahukah kamu kenapa aku tidak membunuhmu? Ketika kamu melemparku dari tebing, aku terbangun. Mereka dengan sengaja membuat pemilik aslinya tetap terjaga dan terlempar dari tebing hidup-hidup. Lebih buruk lagi, pemilik aslinya jatuh dan tidak langsung mati. Sebaliknya, butuh waktu lama untuk bernapas dan membiarkannya bertransmigrasi ke dirinya. Perasaan ingin mati, penuh keputusasaan dan ketakutan. Jun Jiu mengangkat sudut mulutnya sedikit, tersenyum kejam. Aku tidak bisa bicara, anggota tubuhku patah, aku benar-benar cacat. Jun Qianqian, nikmati perasaan ini, pikir Jun Jiu, mungkin pemilik aslinya akan sangat lega saat mengetahuinya. Jun Jiu, Biluo, tinggalkan dia di depan pintu Jun Haiti, peringatkan dia sebelum kamu memprovokasiku lagi. Ini adalah akhirnya. Ya, Biluo mengangguk, dia melihat pelayan yang pingsan lagi. Tuan, apa yang akan dia lakukan dengan itu? Bunuh itu. Biluo segera mengambil pedang.
dan pedang itu naik dan turun untuk membunuh pelayan itu. Melihat ini, mata Jun Qianqian melebar karena terkejut. Apakah ini Biluo? Bukankah Biluo dikirim oleh ayahnya untuk mengawasi Junjiu? Bagaimana Anda menjadi orang Junjiu? Melihat Biluo datang untuk menangkapnya lagi, Jun Qianqian berjuang dengan rasa takut dan marah. Tetapi tendonnya patah, dan dia hanya seorang lumpuh yang lumpuh. Tanpa kemampuan untuk melawan, Biluo ditangkap dan diseret keluar. Selama proses tersebut, Jun Qianqian menjatuhkan tas di tubuhnya. Xiao Wu mempersempit pupil matanya. Ia melompat dari meja dan menggores tas itu dengan cakarnya, seolah melihat sesuatu. Xiao Wu berjalan menuju Junjiu dengan tas di mulutnya. Lihat, Tuan, Junjiu menuangkan bedak pada mayat di tanah. Bubuk obat jatuh, dan mayat-mayat itu semua dikonsumsi secara diam-diam menjadi abu. Pada akhirnya, bahkan tidak ada abu yang tersisa. Hanya bintik-bintik terbakar di karpet adalah bukti dari apa yang baru saja terjadi. Mendengar kata-kata Xiao Wu, Junjiu menyingkirkan botol obat itu. Berbalik, ada apa? Xiao Wu membuka tasnya dan meletakkan batu kecil sebening kristal di mulutnya di depan Junjiu. Tubuh energi di dalamnya dapat membantu tuannya mengolah batu roh. Junjiu mengangkat alisnya. Dia mengambil batu roh dan melihatnya. Junjiu menemukan jawabannya dalam ingatan. Batu roh adalah harta yang sangat langka. Ini adalah hal yang harus dimiliki oleh para guru spiritual untuk berlatih. Dibandingkan dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi, energi di batu spiritual lebih murni, juga lebih mudah diserap ke dalam kekuatan spiritual oleh batu roh. Pemilik aslinya adalah pemborosan, dan tentu saja dia tidak bisa menyentuh batu roh itu. Di tas Jun Qianqian, hanya ada satu ukuran kuku. Dia dengan hati-hati dan penuh kasih ditempatkan di tubuhnya. Anda dapat melihat betapa berharganya Lingxi. Mata Junjiu berkilat dan dia berkata, beberapa batu roh seperti itu tidak cukup bagiku untuk berlatih. Tapi aku tahu di mana mendapatkan batu roh di mana. Xiao Wu tampak lebih bersemangat daripada Junjiu. Ada penambangan batu roh di luar kota Fengluo. Akan ada pertemuan apresiasi batu setiap bulan ke-15. Kamu bisa membeli dan menjual batu mentah yang belum ditambang. Hei, bukankah itu sama dengan batu giok, kekuatan tuannya? Ayo pergi, tuan. Ayo pergi ke pesta penghargaan batu. Xiao Wu bersemangat dan menjerat Junjiu untuk bertingkah seperti anak manja. Setelah Master mendapatkan batu roh, dia bisa berlatih dengan baik. Itu juga menjaga tubuh dan tetap keluar untuk waktu yang lama. Setelah Xiao Wu keluar, dia tidak ingin kembali ke ruang gelang sama sekali. Lihat melalui pikiran Xiao Wu sekilas. Sudut mulut Junjiu melengkung, dan dia mengulurkan tangan dan memeluk Xiao Wu. Oke, pergi sekarang. Mereka masih bisa mengejar pesta hadiah batu. Jadi ketika Jun Haitian kembali ke mansion, dia menemukan bahwa Jun Qianqian telah benar-benar berubah menjadi orang lumpuh. Dengan marah, dia mengirim seseorang untuk menangkap Junjiu, tetapi sia-sia. Junjiu sama sekali tidak ada di Taman Donghu. Junjiu, kemana wanita jalang itu pergi? Jun Haiti dengan kejam menangkap Biluo. Biluo tampak ketakutan, dan berkata dengan gemetar ketakutan, Tuan, Biluo juga tidak tahu. Junjiu meminta budak untuk membawa kembali wanita muda kedua, dan dia akan pergi ketika dia kembali. Sampah. Jun Haiti membuang Biluo. Dia tidak menyadari bahwa Biluo jatuh ke tanah. Cahaya redup melintas di matanya. Jun Qianqian ingin mengingatkan Jun Haiti bahwa Biluo adalah milik Junjiu. Tapi dia tidak bisa berbicara, dan rasa sakit di sekujur tubuhnya sangat menakutkan. Aku hanya bisa mencoba untuk melebarkan mataku. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Dia sakit. Dia menyesal pergi ke Junjiu. Kenapa Waner belum kembali? Jun Haiti hampir muntah darah. Melihat Jun Qianqian yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis di tempat tidur, wajahnya berubah. Pramugara itu merangkak masuk dan berkata, Tuan, tenanglah, hilangkan amarahmu. Bagaimana kamu bisa membuatku tenang? Junjiu, wanita jalang itu, aku harap aku bisa menebasnya dengan ribuan keping. Aku tahu itu, ketika dia baru saja terdorong untuk memecah keluarga. Kamu harus membunuhnya? Jun Haiti tidak menyesal membunuh Junjiu. Dia hanya menyesal bahwa dia tidak melakukannya lebih cepat. Jika Anda membunuh Junjiu lebih awal,
tidak akan ada masalah sekarang. Sekarang Junjiu waspada dan menjaga mereka, bahkan lebih sulit untuk memulai. Pramugara menyeka keringat dari dahinya dan tampak ketakutan. Tuan, Nyonya akan bisa kembali ke rumah besok, tapi Nona Wan, dia tidak bisa kembali untuk saat ini. Ayah, serta ibunya, juga dibunuh oleh Junjiu. Dia bersedia untuk kembali. Tidak, tidak, Tuan. Nona Wan adalah pelayan keluarga. Apakah Anda masih ingat Tuan Junlei? Itu adalah nyonya rumah. Selebriti di samping saya. Mendengar ini, Jun Haiti penuh amarah langsung padam. Ekspresinya berubah. Mengapa Junlei ada di sini? Nona Wan berkata bahwa itu mungkin untuk Junjiu. Jadi mari kita bersiap lebih awal. Nona Wan mengundang Lord Junlei ke pesta penghargaan batu, dan akan kembali ke mansion Jun nanti. Jun Wanner juga memberi mereka waktu untuk bersiap, tapi Jun Wanner tidak tahu bahwa membunuh Junjiu sekarang akan sesulit langit. Terlebih lagi, Junjiu sama sekali tidak ada di Jun's mansion, jadi dia tidak tahu kemana dia pergi. Jun Haiti mengertakkan gigi. Biluo, kembalilah dan tunggu. Begitu Junjiu kembali, laporkan segera. Ya. Biluo melangkah mundur, melihat Jun Qianqian lagi. Wajah Jun Haiti penuh dengan rasa sakit. Qianqian, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu untuk ayahku. Demi ayahku, aku akan memotongmu 9.000 pisau. Ah, Jun Qianqian tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia ingin Junjiu mati, dia ingin melihat Junjiu menjadi lingci dengan matanya sendiri. Hidup lebih baik daripada mati. Pada saat ini, dia jelas lupa bahwa Biluo adalah milik Junjiu. Mereka memiliki tangan atas, tidak ada sama sekali. Di luar kota Fengluo, pesta penghargaan batu. Pertemuan penghargaan batu diadakan pada tanggal 15 setiap bulan. Itu didirikan tepat di luar gunung tempat tambang ditambang. Meskipun medannya terpencil dan penduduknya lebih sedikit, tapi bangunan kompleks tempat klub apresiasi batu diadakan tidak buruk sama sekali. Ketika Junjiu tiba di pintu, sudah ada banyak gerbong yang diparkir di luar. Karena itu, melihatnya berjalan, para penjaga di gerbang memiliki ekspresi aneh. Berhenti, penjaga di gerbang menghentikan Junjiu. Salah satu dari mereka berkata dengan nada menghina, "Dari mana gadis kecil itu berasal? Ini adalah pesta penghargaan batu, bukan tempat untuk anak-anak bermain di rumah. Cepat pergi." Junjiu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Aku di sini untuk berpartisipasi dalam pesta apresiasi batu. Kamu, puff hahaha." Para penjaga tertawa. Salah satu dari mereka menunjuk Junjiu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu gadis kecil Bao, kamu adalah satu-satunya yang berpartisipasi dalam pesta penghargaan batu. Apa yang kamu bercanda? Apakah kamu kaya? Pergi. Jangan menghalangi jalan tamu terhormat di sini." Pada saat itu, terdengar suara kereta yang bergerak dari belakang. Ekspresi penjaga di gerbang berubah. "Ini kereta Jun's Mansion, cepat, masuk dan beritahu pramugara." Kereta Jun's Mansion. Junjiu melihat ke belakang dan melihat kereta melaju di depan. Di atas memang simbol Junfu. Dua orang yang turun dari kereta membuat pupil Junjiu tiba-tiba mengecil. Jun Wanner, Junlei, keduanya sama-sama berkesan baginya. Yang pertama adalah wanita tertua dari cabang Junfu kota Fengluo. Yang terakhir adalah kepala rumah, pria merah di depan nyonya rumah. Junjiu mengenali Junlei untuk pertama kalinya karena dia menempati banyak ruang dalam ingatan pemilik aslinya. Penghinaan, pemukulan, dan penganiayaan yang dialami pemilik aslinya di rumahnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari tangan Junlei dan Jun Wanner. Bagaimana mereka bisa bersama? Nona Wan, melihat Jun Wanner datang, para pelayan klub apresiasi batu sangat antusias. "Nona Wan, kamu di sini, ada beberapa batu kasar kali ini, dan bahan bakunya sangat bagus. Batu roh pasti akan ditambang." Dia memandang Junlei, yang sombong di sebelahnya. Mata pelayan itu berputar. "Saya tidak tahu siapa ini adalah pelayan keluarga kekaisaran saya, Tuan Junlei." Jun Wanner memperkenalkan sambil tersenyum. "Saya mendengar bahwa itu berasal dari rumah Junfu kota kekaisaran." Sikap kepengurusan lebih rendah hati, semua jenis kata-kata bagus menyanjung, dan mereka disambut secara langsung. "Tolong dua tamu terhormat." "Tunggu, manajer Zhao, ada apa dengan hadiah batumu? Mengapa ada orang yang bisa datang?" Jun Wanner menunjuk Junjiu dengan nada mengejek dan menghina.
Junjiu tidak menyangka bahwa dia akan dihadapkan oleh Junwaner hanya dengan berdiri di samping. Tapi sepertinya Junwaner tidak mengenali siapa dia. Junlei juga tidak. Yang terakhir ini sombong dan memiliki sikap yang kuat. Dia bahkan tidak melihat Junjiu sama sekali. Pramugara mengubah wajahnya ketika dia melihat Junjiu. Ada apa dengannya? Penjaga itu buru-buru menjelaskan ketika dia mendengar bahwa pramugari itu marah. Steward, gadis ini datang untuk membuat masalah. Ayo segera usir dia. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat dan cepatlah. Junjiu tidak bergerak. Junwaner menatap Junjiu dengan muram. Dia tidak mengenal gadis itu, tapi ada rasa jijik yang luar biasa. Junwaner sangat membencinya. Begitu matanya berputar, Junwaner memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Dia sengaja menghentikan penjaga, dengan nada mengejek yang menyedihkan. Jangan terlalu galak, sedih juga melihatnya. Apakah ini tujuan khusus untuk mengemis batu? Tapi itu benar, mereka yang bisa datang ke klub apresiasi batu semuanya kaya dan bangsawan. Beri dia hadiah sesuka hati, dan dia akan bisa makan dan minum selama setahun. Setelah berbicara, Junwaner mengeluarkan sebuah batangan perak. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini, dan aku akan menghadiahimu dengan belas kasihan. Junjiu, Xiao Wu meledak, beraninya dia mempermalukanmu. TSK, kamu sangat menyedihkan sehingga kamu memohon, mengapa kamu masih membawa kucing? Lihat kucing ini kurus, aku akan menghadiahimu dengan perak batangan. Xiao Wu, MMZZ tuanku, tubuhku rata dan anggun, kurus, buta, menahan amarahnya. Xiao Wu ingin buru-buru keluar dan menggaruk wajah Junwaner. Junjiu menatap Junwaner dengan dingin, dan mata Cat bertemu dengannya. Junwaner tertegun untuk sementara waktu. Film gadis kecil ini tidak terlihat seperti Tunggul yang bagus. Siapa yang tahu bahwa Junjiu tidak memperhatikan Junwaner sama sekali? Dia mengambil sepotong emas yang berat dan melemparkannya, menatap pramugara, untuk berpartisipasi dalam klub apresiasi batu. Apakah ini cukup? Cukup melihat Jinzi, mata manajer berbinar. Melihat ini, wajah Junwaner menjadi gelap. Dia mengeluarkan 2 batangan perak untuk memberi mereka hadiah. Tetapi mereka mengambil sepotong emas setiap menit, tamparan di wajah. Wajahnya menjadi biru dan hitam. Junwaner mengertakkan gigi, melihat bahwa Junjiu memberikan emas kepada pramugara. Dia berbalik untuk masuk. Junwaner tidak mau berkata, berhenti, perhatikan baik-baik pelayan itu. Tapi jangan tertipu dengan menerima emas palsu. Mendengar ini, Junjiu berbalik. Dia mencibir dan mengaitkan bibirnya, menatap Junwaner dengan bercanda. Pelayan itu ragu-ragu, tapi dia masih membuka mulutnya untuk menggigit di depan mereka. Sungguh, Junjiu memandang Junwaner dengan tatapan simpati. Apakah kamu takut miskin? Kamu tidak tahu apakah emas itu asli atau palsu? Sangat menyedihkan, wanita ini akan menghadiahimu sepotong emas. Emas, tampar, sepotong emas dilemparkan langsung ke wajah Junwaner.